teman-teman, selamat datang kembali di Sim Welding PKM kami. Di video kali ini kita akan share info terkait hasil pengujian yang telah kami lakukan. Yuk simak baik-baik dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Yuk langsung saja kita mulai. Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM berperan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya di bidang ilmu yang ditekuni saat ini. Riset ini berbasis fenomena alam dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ilmiah dalam kehidupan. Untuk itu, seiring dengan perkembangan zaman, mahasiswa diharapkan dapat terus beradaptasi dan berinovasi dengan berbasis riset dan teknologi. Oleh karena itu, PKM Riset Eksakta atau PKM-RE hadir sebagai jalur untuk mengenal dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan konsep riset yang tepat. Resistan sim welding adalah proses pengelasan yang digunakan untuk menyatukan dua logam dengan cara menghantarkan elektrik arus tinggi sepanjang sim atau sambungan logam tersebut. Proses ini umumnya digunakan dalam industri untuk menghasilkan sambungan yang kuat dan tahan terhadap kebocoran, tekanan, dan keausan. Dalam konteks PKM-RE atau Program Kreativitas Mahasiswa Riset Eksakta, penggunaan sim welding dapat diterapkan dalam berbagai proyek pengembangan teknologi, seperti pembuatan komponen kereta api terutama bagian roof. Roof kereta api membutuhkan pengelasan yang tahan kebocoran, sehingga sim welding adalah pengelasan yang cocok dengan kebutuhan material tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi sim welding, PKM-RE dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menghadirkan solusi inovatif bagi industri dan masyarakat secara luas. Riset ini melakukan beberapa pengujian. Yang pertama ada macro examination, yang kedua ada micro examination, yang ketiga ada micro Vickers hardness test, dan yang terakhir ada tensile shear test. Dilakukannya pengujian, kita melakukan beberapa tahapan yang diawali dengan studi literatur dan observasi lapangan, kemudian koordinasi dengan dosen pendamping dan mentor industri, kemudian dilakukannya persiapan kupon pengelasan dengan mengukur dimensi sebesar 500 x 150 x 1 mm raw material SUS 304. Kemudian dilakukannya proses resistan sim welding dengan variasi arus 11 kA, 13 kA, 15 kA, 17 kA, dan 19 kA. Setelah itu dilaksanakannya proses non-destructive test berupa pengujian visual test dan penetran test. Setelah itu dilakukannya pemotongan spesimen atau fabrikasi spesimen berupa pemotongan, mounting, polishing, dan etching spesimen. Setelah itu dilakukannya pengujian macro examination, micro examination, micro Vickers hardness test, dan tensile shear test. Setelah itu mengolah hasil data pengujian, menganalisis hasil data pengujian, validasi hasil data kepada dosen pendamping dan mentor industri, kemudian penarikan kesimpulan. Kalian kepo nggak sih sama hasil pengujiannya? Untuk hasil pengujian yang pertama ada macro examination. Macro examination ini dilakukan untuk mengetahui diameter nugget. Penelitian ini menghasilkan semakin tinggi variasi arus, maka diameter nugget yang terbentuk semakin besar. Hal ini disebabkan heat input yang semakin tinggi berbanding lurus dengan arus pengelasan. Berdasarkan hasil macro examination, arus pengelasan yang direkomendasikan untuk material SUS 304 adalah variasi arus 17 kA karena pada arus tersebut menghasilkan diameter nugget sebesar 6,62 mm dan karakteristik nugget saling tumpang tindih sehingga tahan kebocoran. Hasil riset yang kedua ada pengujian micro examination. Micro examination ini dilakukan untuk mengetahui struktur mikro yang terbentuk pada material. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di area nugget terbentuk struktur mikro yang didominasi oleh austenit dan ferrit. Pada setiap variasi arus pengelasan, struktur mikro dengan presentasi austenit tertinggi, namun dengan peningkatan arus pengelasan, presentasi austenit dalam struktur mikro menurun, sedangkan presentasi ferrit meningkat. Jumlah struktur martensit yang tinggi dalam material menyebabkan penurunan ketangguhan dan keuletan material. Perubahan ini disebabkan oleh peningkatan heat input dari arus pengelasan.
Nah, yang ketiga ada hasil pengujian Microvickers Hardness Test. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui nilai kekerasan dari material yang diuji. Data yang didapatkan adalah berupa hardness Vickers atau disebut juga HV. Pengujian ini dilakukan pada beberapa daerah, yaitu base metal dan weld zone. Hasil penelitian menunjukkan baik pada base metal maupun pada weld zone terdapat peningkatan kekerasan arus seiring dengan bertambahnya arus. Weld zone menunjukkan nilai kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan base metal pada setiap tingkat arus. Hal ini menunjukkan bahwa weld zone memiliki kekerasan yang lebih besar dibandingkan dengan base metal, yang disebabkan oleh perubahan mikrostruktur akibat proses pengelasan. Dan yang terakhir ada hasil pengujian Tensile Shear Test. Tensile Shear Test dilakukan untuk mengetahui nilai tegangan geser pada sambungan pengelasan. Nilai tegangan geser ini dihitung untuk menilai kualitas hasil pengelasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi arus pengelasan, semakin tinggi kekuatan tegangan geser yang didapat. Namun, arus pengelasan yang tinggi menyebabkan kekuatan tarik melemah. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, arus pengelasan yang disarankan untuk seam welding pada material SUS 304 adalah 17 kA dengan 275,67 MPa, menghasilkan kekuatan tegangan geser tertinggi dari material variasi arus pengelasan. Nah, gimana guys? Cukup informatif bukan? Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk kasih like, tinggalkan komentar seru di bawah, dan pastinya subscribe ke channel ini biar kalian gak ketinggalan video seru berikutnya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian jadi yang pertama tahu setiap kali kita upload video baru. Bagikan video ini ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini keren dan bermanfaat. Dukungan kalian sangat berarti buat kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!